Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Putri Diana, CGP Angkatan 10, kelas 168 Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Noviati Moslaha, pengampu mapel matematika di SMKN 1 Pakong. Di sini saya bertindak sebagai supervisor dan Ibu Novi sebagai guru yang akan diobservasi. Ini sebagai rangkaian supervisi akademik, yaitu mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi nanti. Nah, langsung saja kita menuju pada kegiatan pra-observasi. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Novi. Tujuannya itu agar nanti Bu Novi lebih siap dalam melakukan observasi nanti saat saya supervisi di pembelajaran Bu Novi nanti. Bu Novi bisa lebih percaya diri dan fokus pada area pengembangan yang sudah Bu Novi persiapkan. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Novi ya. Baik. Pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan terkait area pengembangan apa yang akan Bu Novi jalankan nanti. Saya nanti akan mengajar di kelas 10 BB dan untuk fokusnya pada pembelajaran di kelas 10 BB ini adalah terkait dengan penerapan disiplin positif. Dan di penerapan disiplin positif ini nantinya strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Jadi area pengembangan yang akan Bu Novi laksanakan pada observasi nanti yaitu penerapan disiplin positif dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bu Novi sampaikan nanti di kelas apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu merubah penulisan bilangan menjadi bentuk baku. Penulisan bilangan menjadi bentuk baku. Jadi nanti harapannya murid itu dapat mampu menuliskan bilangan dalam bentuk baku. Kemudian strategi apa yang Bu Novi persiapkan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran atau untuk area pengembangan yang ingin dicapai Bu Novi? Jadi nantinya karena terkait dengan disiplin positif, jadi saya nanti akan mengajak peserta didik dan murid supaya bisa melakukan refleksi terhadap dinamika kelas ketika mereka ada di kelas, dan hal ini disesuaikan dengan kesepakatan kelas sebelumnya. Selain itu, karena terkait dengan disiplin positif, jadi saya juga akan memberikan ujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas sebelumnya. Jadi hanya dua hal itu nanti yang akan jadi titik poinnya. Baik, luar biasa sekali, ini bisa ditiru saya di kelas nanti sebagai penerapan disiplin positif di kelas ya Bu ya. Jadi strateginya Bu Novi akan melakukan refleksi dinamika kelas terkait kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian memberikan pujian ya Bu Novi terhadap perilaku peserta didik. Kemudian untuk waktu, kapan kira-kira saya bisa untuk mengobservasi Bu Novi di hari apa Bu? Insya Allah ini pelajarannya akan dilaksanakan pada hari Kamis. Berarti tanggal 13 September 2024, nanti sekitar jam ke-5.6 itu jam 10.15 jam 10.50 itu sampai jam 12. Jadi 2 jam pelajaran ya Bu ya? Ya. Ini di kelas 10. Di kelas 10 di kelas 10 DPP. Oke Bu, mungkin ini beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Novi. Mungkin sudah cukup informasi yang saya butuhkan, dan semoga Bu Novi nanti pada saat observasi sudah bisa lebih siap ya Bu Novi ya. Kegiatan pembelajarannya lebih lancar, tujuan pembelajarannya tercapai, dan area pengembangan yang akan dicapai Bu Novi juga sudah tercapai. Amin.
Ya, terima kasih atas waktunya Bu Novi. Kita ketemu Kamis depan ya. Ya, Sama-sama. terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelasnya mana? Pik, silakan pimpin doa dulu nak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya hari ini ya, tanggal 12 bulan 9. Masuk semua? Ya, Nailatul Karomah. Mana ini? Tanpa keterangan. Kita tunggu ya kiriman surat. Tapi sementara saya tulis A dulu. Nanti kalau ada keterangan baru saya buka. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 12 bulan 9. Hari Jumat. Benar Allah itu adalah hari yang paling mulia di antara semua hari. Karena kita seringkali melupakan bahwasanya sebagai orang Islam itu kita lebih suka hari Minggu daripada hari Jumat. Dalam kalender Islam itu yang dulu seharusnya hari Jumat. Nah, ternyata sekarang sudah dirubah yang menjadi hari utama adalah hari Minggu. Sama seperti pembahasan kita hari ini ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan bilangan. Oke, silakan dibuka di buku paketnya dulu. Nah, ada di halaman 3. Itu ada tentang salah satu bentuk perubahan. Nah, dalam hidup itu yang namanya orang hidup itu pasti berubah. Berubah itu sebenarnya mengalami kenaikan bentuk atau kenaikan nilai. Tapi untuk yang kita akan pelajari hari ini adalah perubahan bentuk yang nilainya tetap. Nah, apa itu Bu? Nah, ini disebut dengan namanya bentuk baku. Di buku gak ada ya, langsung soal. Tapi nanti kalian bisa mengerjakannya dengan menggunakan YouTube, pakai Google, pokoknya serba digital lah boleh. Oke, dan boleh pakai kalkulator seperti ini. Sesuai kesepakatan kan? Kalau kalian itu mau berhitung boleh pakai kalkulator, tidak masalah, it's okay. Selain itu, sesuai kesepakatan juga, kalau kalian mengerjakan nanti disuruh untuk kelompok, maka harus dikerjakan sesuai dengan kelompok dan harus sesuai dengan ketentuan waktunya. Ya, hari ini kalian akan belajar bentuk baku dengan menggunakan strategi namanya adalah problem based learning. Jadi kita belajarnya dari permasalahan. Nanti kalian akan dibagi jadi beberapa kelompok. Kemudian kalian akan membahas lembar kerja yang akan saya berikan. Saya berikan waktu untuk kalian diskusi. Kemudian kita diskusi secara klasikal. Jadi dibahas satu persatu di depan. Nanti kemudian kita bisa ambil kesimpulan apa sih yang dinamakan dengan bentuk baku itu. Oke. Untuk pengantar, saya tanya dulu. Kalau kalian jajan beli es teh dari pinggir jalan, itu biasanya ada tulisan es teh manis 3K. Itu maksudnya apa ya? 3.000. Kok tahu kok 3.000? K itu apa maksudnya? K itu apa maksudnya dari itu? Kok langsung nyantol kalau itu 3.000? Kan gak ada tulisan ribu, seharusnya kan kalau 3.000 gitu, 3R gitu. Ini 3K. Ayo, mikir gak? Baik, sering beli es teh, ketemu kayak beginian, langsung nyantol gitu ke 3.000. Kok tahu? Kita tahu bahwa 3K itu 3.000, tapi kita tidak paham kenapa kok dia pakai K. Nah, K ini nak berasal
itu artinya 3 dikali 1000. 3 dikali 1000 berapa? 3000. Nggak tahu langsung ya? Ya, tadi mereka tanya boleh ke 3K itu maksudnya apa? Oh, itu 3 kubik. Oh, 3000 kalau uang. Ya. Oke, saya tanya lagi. Berarti kalau 200K artinya apa? 200? Nah, kalian kenapa kok meningkat seperti ini? Biasanya itu digunakan 1 biar lebih menarik. Ya kan? Kalian lebih tertarik mana? Harga Rp 3000 dengan 3K lebih tertarik mana? 3K. Ya, itu 1 terkait dengan supaya lebih menarik. Yang kedua, supaya mempermudah. Nah, lebih singkat gitu ya. Sama seperti ini. Nah, tahu hutangnya Indonesia sekarang berapa? Ada yang tahu hutangnya Indonesia? Coba Google. Hutang pemerintah Indonesia. Coba Google. Ada hutang Indonesia berapa, Sar? 8,502 ya. Triliun. T itu ya. Saya tanya 8,502 T itu kalau ditulis seperti apa sih? Kalau 3000 kan tulisannya kayak gini. Kalau 8,502 T itu ditulisnya gimana? Atau paling gampang, 1 triliun itu nolnya ada berapa? Banyak. Ya seberapa banyak? Kayak gini aja deh. Yang bisa menuliskan ke saya 1000 siapa? 1000. Iya 1000. Ada. Nah. Ini kok telah tawa. 1000 1000 seperti apa 1000? Bunda. Kalau 100 juta berarti 100 juta. Kalau 1000 juta begini. 1000 juta itu lumrah di telinganya kalian. 1000 juta itu berapa? Di atasnya juta? M itu apa? Miliar. Miliar. Kalau miliar berarti nolnya ada berapa? Ada berapa ini miliarin? Ada 9. Kalau 1000 miliar namanya apa? Triliun. Jadi kalau 1 triliun nolnya ada berapa nak? Dong. Ada berapa itu kalau? 12. Ada 12. Berarti kalau 8,502 T maka tinggal kamu kalikan ke depan 8,502 triliun dikali 10 dengan nolnya sebanyak 12. Pulang jauh. Nah, maka ini bisa ditulis menjadi 8,502 dikali 10. Pangkatnya sesuai dengan banyaknya 0. Nolnya ada berapa? 12. Berarti ini bisa ditulis seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan bentuk baku, nak. Untuk lebih lanjut, kalian akan saya beri tugas. Tugasnya kelompok, tenang aja. Kelompoknya biar lebih mudah sesuai dengan bakunya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pekerjaannya langsung di lembar kerja yang ibu berikan. Oke? Nih. Dan ini. Di situ ada materinya, bentuk baku, silakan kalian baca. Tugas kalian adalah mengerjakan permasalahan di kegiatan 1. Ada ya? Kegiatan 1 di situ hanya menghubungkan yang sebelah kiri, bentuk bakunya yang sebelah kanan yang mana? Tinggal kamu kasih panah saja. Oke? Waktunya 10 menit cukup ya? 10 menit. Ingat, ini kerja kelompok yang saya nilai adalah bukan benar salah jawabannya, tapi bagaimana kalian bisa berkomunikasi antar teman, menyampaikan
dapat dan juga bagaimana kalian berkolaborasi. Waktunya 10 menit dari sekarang. Tulis nama kelompok, jangan lupa. Nama kelompok, nama anggota. Nama anggota. Iya. Iya. Jadi kamu itu berapa? Di panah. Berarti ini akan 47.500. Ini penulisan untuk bakunya yang mana? Jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. Kalau ada 3 orang berarti 3 orang. Di peluru dan siapa yang jadi tukang tulis, siapa yang jadi tukang menjelas? Terima kasih dulu. Kalau sudah waktunya habis ya, sekarang waktunya kita bahas. Silakan maju satu persatu ke depan untuk menjawab hasil diskusinya. Caranya adalah, dengarkan dulu. Caranya adalah masing-masing kelompok menuliskan angka yang kiri dihubungkan dengan angka yang kanan. Oke ya? Mengerti? Pertanyaannya? Videonya 3. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 tuliskan hasil pekerjaannya ke depan. Ini dia kotak ini. Ya terserah, jangan aja. Boleh. Kasih jelaskan sama selfie. Kelompok 1. Tadi kelompoknya yang tenang kan? Oke. Silakan dijelaskan pekerjaannya. Bagaimana kamu menjawab itu? Perwakilan siapa ini? Antara Pak Ik atau Nia? Itu pekerjaannya kelompok 1 yang tengah. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 dicek. Adakah yang ingin berkomentar terkait pekerjaan kelompok 1? Nih, yang kedua 270.000. Kenapa Yuki? Salahnya kenapa? Siapa yang benar? Kalau kamu tahu yang salah berarti tahu yang benar. Seharusnya 270.000 itu sama dengan 2,7 kali 10 pangkat 5. Iya. Ada lagi yang ingin berkomentar? Apa cuma ini saja? Kamu nulisnya urut? Iya. Bukan yang benar gitu? Iya. Masya Allah. Kamu. Nah inilah matematika butuh ketelitian. Oke ya. Jadi yang benar punyanya kelompok 2 dan kelompok 3. Kasih plus buat kelompok 2 sama kelompok 3. Yang atas pangkatnya ini positif apa negatif? Positif berapa? 4. Kalian menghubungkan itu berdasarkan angkanya. Sekarang saya minta kalian melihat pangkatnya. Yang pangkat positif ada berapa? 2. Ada 2, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Ayo yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Gimana Pak Ik? Kalau bilangannya positif, bilangannya besar. Kalau negatif, bilangannya kecil. Jadi kalau pangkat 10 itu bernilai positif, berarti bilangannya besar. Kalau pangkatnya negatif, berarti bilangannya kecil. Di sini pergeserannya 5. Nah, kira-kira ada yang bisa menghubungkan nggak antara pergeseran dengan perpangkatan ini? Berdasarkan pergeseran dari belakang sampai ke koma yang diminta. Oke ya. Koma itu selalu satu angka di depan. Ini 4,75. Tidak pernah 47,5 dikali, tidak boleh. Baik, jadi ini hasil pelajaran kita hari ini. Jadi bentuk baku itu digunakan untuk mengubah bentuk bilangan yang besar
dan juga bilangan yang sangat kecil. Oke, kalau dia itu angkanya besar, maka pangkat dari 10-nya bernilai positif atau negatif? Positif. Kalau angkanya sangat kecil, 0, sekian, maka pangkat 10-nya bernilai negatif. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, terima kasih banyak atas perhatian kalian terkait dengan pembahasan bentuk baku. Jadi, hal menarik apa yang kalian pelajari dari materi kita hari ini ya? Kalau intinya tidak beli banyak. Notnya gak usah banyak-banyak ya, cukup pakai 10 pangkat. Nah, untuk tugas silakan dilihat halaman 3. Ada latihan soal di situ nomor 3 A, B, C, D. Itu dijadikan PR di rumahnya masing-masing. Oke ya? Seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah sampai pada kegiatan pasca observasi. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Kemarin kami sudah melakukan observasi pembelajaran pada rekan sejawat yaitu Ibu Noviati Muslaha, pembelajaran matematika di kelas 10 DPB. Langsung saja kita mulai percakapan pasca observasinya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Novi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita ketemu lagi pada percakapan pasca observasi kali ini ya Bu ya. Tujuan percakapan pasca observasi ini yaitu kita akan berbicara banyak hal terkait dengan observasi pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas Bu Novi. Sebelum saya memaparkan beberapa catatan saya terkait pembelajaran Bu Novi kemarin, saya akan menanyakan beberapa hal ya kepada Bu Novi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Novi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah senang. Lancar kemarin sepertinya. Walaupun mungkin memang ada beberapa. Jadi mohon masukannya dari juga terkait dengan observasi yang kemarin. Sama-sama kita sharing di sini ya Bu ya. Terus gimana saat Bu Novi ada saya di dalam kelas gitu, ada yang mengobservasi, gimana rasanya Bu Novi? Rasanya itu apa ya? Lebih semangat justru. Lebih semangat justru ya, karena mungkin nanti saya butuh inputnya apa sih kurangnya saya ketika saya mengajar. Karena kan seringkali kita kalau sendirian tuh merasa oh sudah benar lah apa yang kita lakukan. Tapi kalau ada observer, ada supervisi seperti itu mungkin akan memberikan kita umpan balik nantinya. Oh kita itu kurangnya di mana. Alhamdulillah dengan adanya saya di kelas tidak mengganggu konsentrasi atau fokus Bu Novi ya dalam pembelajaran ya, semoga bermanfaat. Terus menurut Bu Novi dalam pembelajaran kemarin itu apa sudah sesuai dengan harapan atau tujuan pembelajarannya, aspek-aspek yang akan dikembangkan oleh Bu Novi yang sudah kita bicarakan dalam pra-observasi, apakah sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin? Kalau kemarin tujuan belajarnya adalah ingin supaya peserta didik itu mampu untuk mengubah bentuk baku kan seperti itu Bu ya. Alhamdulillah dengan menggunakan BBL, dengan kegiatan diskusi, mereka bisa bahkan menyimpulkan gitu apa sih yang dinamakan dengan bentuk baku itu. Kemudian untuk aspek yang ingin dikembangkan terkait dengan disiplin positif, yaitu bagaimana mereka supaya bisa merefleksikan kesepakatan kelas dan terkait dengan tindakan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pujian seperti itu alhamdulillah itu siapa itu.
walaupun memang tidak sempurna, tapi Tidak ada yang sempurna ya Bu ya. setidaknya apa yang kita harapkan bahwa mereka bisa berubah bentuk dari bilangan biasa menjadi bilangan berbentuk baku, itu mereka tercapai. Sama seperti yang saya amati, itu semua juga sudah tampak. Kemarin tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Bu Novi sudah maksimal menurut saya dalam proses pembelajaran kemarin. Anak-anak juga sudah Bu Novi bisa mengaitkannya dengan kontekstual ya, keadaan nyata. Jadi mengaitkan dengan pembelajaran. Jadi anak nyambung gitu, apa yang dimaksud ini pembelajaran matematika jadi lebih menyenangkan, menarik gitu, masuk akal gitu lah. Bisa digunakan di sekitar kita ya, pemahamannya tentang apa kemarin Bu Novi? Bentuk baku ya, bilangan dalam bentuk baku. Ya. Terus untuk penggunaan model pembelajaran PBL kemarin menurut Bu Novi apa sudah sesuai? Kalau sesuai dari bagaimana menyampaikan masalah, kemudian mengelompokkan mereka ke dalam kelompoknya, kemudian berdiskusi, seperti itu kita berdiskusi secara klasikal yang itu kan refleksi mereka, kita dan sampai bisa menyampaikan kaitannya apa sih yang kamu dapat, apa sih hal menariknya gitu. Mereka menyampaikan, oh tuh enak ya sekarang nggak usah nulis banyak nol gitu kalau banyak besar. Alhamdulillah berarti apa yang diharapkan Alhamdulillah sama juga seperti saya yang ada di kelas sebagai siswanya Bu Novi teman ya. Saya kalau jadi siswanya Bu Novi juga sangat tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novi, cara penyampaiannya, intonasinya tepat gitu, membuat anak-anak itu merasa nyaman dengan pembelajaran tersebut sampai bisa menyimpulkan sendiri gitu. Kemudian apa saja hambatan, mungkin kata Bu Novi tadi ya, tidak sempurna, memang nggak ada yang sempurna ya Bu Novi ya. Menurut Bu Novi itu apa saja hambatan atau kendala-kendala dalam pembelajaran kemarin? Kendalanya mungkin karena mereka transisi ya dari SMP ke SMA, kemudian bergabungnya perempuan semua, itu masih mengedepankan rasa rasa malu. Ketika mau menyampaikan, saya bisa menangkap, mereka tuh ngerti, tapi tidak bisa menyampaikan, itu yang terjadi. Kan harus benar-benar dipancing seperti itu. Makanya itu kenapa saya milih strateginya PBL supaya mereka berdiskusi. Ketika diskusi, saya lihat ya mereka, oh ini mereka menemukan gitu. Oh ini ternyata angkanya yang dipakai, terus angkanya nanti dikalikan dengan 10 seperti itu sudah ada. Tapi ketika kemudian secara klasikal, ketika diminta untuk menyampaikan hasil diskusi, ya hanya beberapa saja. Kendalanya ya, iya. Umumnya seperti itu kalau masih transisi, mungkin karena belum terbiasa yang menyampaikan pendapat. Jadi Bu Novi sudah memfasilitasi mereka biar memancing mereka menyampaikan pendapat, berkolaborasi, mempresentasikan hasil jawaban mereka sampai mereka menyimpulkan sendiri. Tapi Bu Novi sudah cukup maksimal untuk memancing mereka lah, merangsang mereka kan ya, merangsang pengetahuan mereka, kemudian kemandirian mereka, tanggung jawab mereka gitu. Sudah bagus lah kemarin Bu Novi. Kemudian terkait hambatan tadi ya, anak-anak yang malu untuk menyampaikan atau tidak bisa mengungkapkan ya Bu ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Novi apa yang akan Bu Novi lakukan untuk mengatasi hambatan ini? Mungkin kedepannya akan lebih sering pakai strategi seperti itu. Jadi mereka mungkin perlahan kalau sudah terbiasa berdiskusi dengan teman, mereka sudah biasa menyampaikan teman, mungkin nanti di skala besar di kelas mereka bisa. Jadi akan membiasakan anak terus mengeksplor dirinya ya dengan melakukan model pembelajaran yang mendukung mereka untuk mengeluarkan aspirasi mereka, pendapat mereka ya Bu ya. Menurut Bu Novi dari solusi tadi untuk mengatasi hambatan, kira-kira kapan akan Bu Novi lakukan, akan mulai melakukan tersebut? Allah mungkin untuk pertemuan di
Jadi langsung akan dilakukan saat pertemuan depan yang akan dicoba dan akan terus lakukan. Terus mencoba ya Bu Novi ya. Ya semoga apa yang sudah direncanakan ini dapat berjalan dengan baik, mencapai ya anak-anak bisa lebih pede, lebih percaya diri untuk mengungkapkan apa aspirasinya, memaparkan hasil jawaban mereka, menyimpulkan ya Bu ya. Nah, kita memang sebagai pendidik itu tujuannya memang murid-murid dan murid ya, segala hal yang kita lakukan untuk pendidikan katanya tujuannya untuk murid ya Bu ya. Ya, demikian Bu Novi beberapa pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Novi yang sudah membersamai saya dalam kegiatan coaching kali ini ya Bu Novi. Sampai dari dari pra observasi sampai pasca ini. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin Bu Novi sampaikan sebagai masukan juga bagi saya. Terima kasih banyak Putri karena mau untuk observasi dan memberikan pembelajaran saya, karena itu juga dampaknya insya Allah positif karena saya mendapatkan masukan-masukan kekurangan saya ketika belajar seperti apa. Dan depannya semoga lancar kegiatan belajarnya dan lulus dengan baik. Terima kasih Bu Novi. Demikian ya Bu Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.